Lah, udah mulai tuh. Hah? Nggak sambutan, nggak protokol tadi. Ya pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, Majelis Guru SMP 2 Hilirang Gumanti dan SMP 3 Hilirang Gumanti, kita akan menyaksikan diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Renalingsi dan Bapak Sarul Ramadan, yang mudah-mudahan materi ini dapat nanti kita terapkan dan kita manifestasikan di dalam pembelajaran kita sehingga dapat membentuk karakter siswa kita menjadi ke arah yang lebih baik. Untuk itu kepada kedua yang akan menyampaikan materi, nanti kita ganti-gantian. Untuk itu silakan dulu kepada Bapak Sarul Ramadan. Kepada Bapak Sarul Ramadan kita silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas Satuan Pendidikan, Bapak Dr. Andus Haji Dahwir Zawad MM. Sama kita hormati Bapak Kepala SMP 2 Hilirang Gumanti, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP 2 dan 3, Bapak dan Ibu-ibu tenaga pendidik dan kependidikan SMP 2 dan SMP 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini kami akan berbagi hal-hal yang positif, berbagi pengalaman, berbagi materi tentang diseminasi tugas calon guru penggerak angkatan 10 bertepatan dengan aksi nyata modul 1.4. Sebelum kita mulai, karena hari sudah beranjak sore, kita perlu fokus ya Bapak dan Ibu. Ya, kita speaking terlebih dahulu ya. Speakingnya sederhana saja, karena tadi saya dengar ada Bu Lendra mengatakan yang itu, kalau saya yang ini ya. Artinya Bapak dan Ibu cukup melihat apa yang saya katakan ya, dengan memperhatikan gerak ya. Kita coba terlebih dahulu ya. Kita kan sering mainnya seperti ini ya. Ini bukan salam 3 jari apa ya ya. Maka saya katakan kita berikan nama satu-satu dulu. Ketika saya bacakan, nanti Bapak Ibu mencoba untuk menebaknya. Kalau Bu Len tadi kan yang itu, saya yang ini ya. Kalau itu artinya ini, kemudian yang ini dan yang ini. Sekali lagi, ini, yang ini dan yang ini. Nanti saya gerakkan Bapak Ibu saja tadi yang membacakan. Bisa kita mulai? Bisa Pak Ibu? Oke. Yang ini dan yang ini, dan yang ini dan yang ini. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Berarti kita konsentrasinya luar biasa, walaupun hari sudah beransur waktu asar. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Jadi sebelum kita mulai, ya, ini untuk biodata kami, yaitunya nama Sarul Ramadan SPDI, tempat tanggal lahir ya sesuai ijazah nih ya 26 Oktober 1986. Sekarang bertempat tugas di SMP 3 Hilirang Gumanti. Mempunyai istri 3. Maksudnya 3 anak ya. Istri 3 tapi 3 anak ya, memiliki istri 3 anak. Kemudian pengalaman tugas, saya bertugas pertama sekali menginjakkan kaki di SMP 2 Hilirang Gumanti pada tanggal 26 Maret tahun 2011. Kemudian pada bulan Maret
tahun 2020 sebelum Covid, keluar SK, kemudian serah terima jabatannya sudah hampir sekitar bulan Juni ya Pak, ya diantarkan oleh beliau selaku kepala sekolah menjadi pelaksana tugas di SMP 3 Idirang Gumanti. Kemudian pada bulan Februari tahun 2022 definitif di sana sampai saat sekarang ini. Maka pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, saya mencoba berbagi praktek baik tentang budaya positif. Pertama, kita melihat dulu apa tujuan diseminasi, yaitu berbagi praktek baik tentang budaya positif. Nah, itu tujuannya. Bagaimana? Yang kedua yaitu mewujudkan kolaborasi atau kerjasama dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Itu tujuan daripada diseminasi kita pada kesempatan hari ini. Kemudian selanjutnya, apa yang dikatakan dengan budaya positif? Ya, budaya positif adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itulah yang dikatakan dengan budaya positif. Selanjutnya, ya. Kemudian ini yang akan kita sampaikan. Konsep inti budaya positif itu pertama, ya, ini adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Ya, ini konsep daripada budaya positif yang akan kita sampaikan. Mudah-mudahan waktu kita cukup untuk menyampaikan materi ini. Ya, pertama kita lihat perubahan paradigma belajar terlebih dahulu. Pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Sekarang kita berprinsip pada pembelajaran berdiferensiasi, yang mana peserta didik itu belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil Pancasila. Ya, apa saja profil Pancasila Bapak dan Ibu? Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ini paling tinggi ya, karena kalau bahasa kitanya adalah hablum minallah ya. Kemudian melekat pada diri kita. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini perubahan paradigma inilah yang harus ya kita tanamkan pada diri kita, yang harus kita wujudkan secara bersama dengan nilai-nilai guru tersebut mampu untuk menciptakan inovatif dalam pembelajaran. Kemudian ya, ini teorinya, teori kontrolnya. Pertama, ilusi guru mengontrol para murid. Ya, kemudian ilusinya bahwa kritik dan membuat orang ilustrasi sebenarnya. Ya, kalau saya melihat terakhir itu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita ini kan kategori guru ini adalah orang dewasa, maka dia memiliki hak untuk ya memaksa, tapi tidak dengan paksanya Pak Ibu. Memaksa dengan paksaan itu beda itu. Ya, apalagi kemudian disiplin positif itu kita mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, nilai-nilai itu sebenarnya kan sudah ada. Kemudian bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Kemudian menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik ya yang ada pada diri mereka dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, sekarang kami minta tanggapan daripada Bapak dan Ibu-ibu semuanya. Kira-kira apa bedanya ya hukuman ya, kemudian ada reward,
terakhir ada restitusi. Silakan Bapak dan Ibu. Ada mic-nya Pak? Mohon tanggapannya. Nanti kita sinkronkan dengan materi kita. Ada yang bisa? Apa kira-kira ada hukuman, ada penghargaan atau reward, dan ada restitusi? Silakan Bapak Ibu. Ya, yang dari sudut sini. Enggak apa-apa. Versi kita saja, kita sama-sama belajar Bapak dan Ibu ya. Saya menyampaikan materi bukan berarti saya tahu, tidak. Ada? Bu Deni? Ya, ini kan biasa kita laksanakan di sekolah. Kita biasa melakukan hukuman, ya, kemudian biasa melakukan reward, penghargaan, kemudian biasa kita melakukan restitusi. Yang kita laksanakan saja. Bu Dona? Ya, silakan Bu Dona. Perbedaan hukuman, reward ataupun restitusi. Kalau hukuman mungkin kita berikan karena suatu kesalahan. Kalau reward mungkin karena suatu penghargaan. Restitusi mungkin dialog mana yang lebih baik untuk dilaksanakan. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Bu Dona. Ya. Ada yang lain Bapak dan Ibu? Yang dari bapak-bapaknya lagi? Ini bapak-bapaknya kan 5 orang. Ya, silakan Pak Vino Indra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bapak, kepada Bapak Syarul. Tentang hukuman dan reward itu adalah dua hal yang bisa dikatakan bertolak belakang. Kalau hukuman itu diberikan karena ada pelanggaran terhadap peraturan yang bersifat memaksa dan kepada peserta didik. Contohnya, kalau saya biasa melakukan hukuman itu, kalau ada siswa yang terlambat masuk kelas atau di luar toleransi keterlambatan, biasa saya suruh memungut sampah. Yang itu bentuk hukuman. Kalau reward itu adalah penghargaan, pemberian hadiah. Ini sering biasanya dilakukan oleh kami di sekolah ketika mengadakan acara perlombaan, diberikan imbalan atau penghargaan kepada siswa. Kalau restitusi adalah suatu konsep yang baru kami dengar di sekolah, karena di sekolah sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan Pendamping individu. Gimana itu Pak? Diseminasi juga namanya. Ya, diseminasi. Jadi mungkin suatu istilah yang baru saya sudah lihat. Sepertinya restitusi ini suatu hal yang bagus dilakukan untuk siswa, karena di sana ada dialog, ada penumbuhan kesadaran dari siswa bahwa dia melakukan kesalahan. Di situ siswa dibuat menjadi sadar akan kesalahannya. Setelah itu diajak berdialog dan berdiskusi tentang bagaimana supaya dia tidak melakukan kesalahan lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon ditambahkan kepada pemateri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Pak Vino Indra. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Dona dan Pak Vino tadi ada bertolak belakang, dan nanti akan kita temui di akhir daripada materi ini Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya, ya, ada nilai-nilai kebajikan universal namanya. Kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang dengan tujuan yang mulia, ya, bersifat universal, artinya seluruh orang memakai nilai-nilai itu, ya, dimanapun mereka berada, di negara manapun, suku dan bangsa manapun, dia akan tetap memakai nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal adalah bagaimana tujuan yang mulia yang diinginkan, dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, itulah yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, selanjutnya, ya, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, sebagai makhluk sosial, ya, kita selalu memiliki yang namanya sebuah keinginan. Kemudian
Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik, ya. Tidak ada manusia di atas dunia ini yang pengen hidup miskin, kemudian teraniaya, ya, diskriminatif dan lain sebagainya. Tentu mereka menginginkan kenyamanan. Nah, itulah kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama adalah bertahan hidup, ya. Yang mempertahankan hidup kita adalah makanan, ya. Sudah makan snack tadi kan, itu bagian daripada kita bertahan, ya. Kemudian pakaian, tempat tinggal, kemudian keamanan, dan yang terpenting adalah kesehatan, ya. Banyak uang tapi tidak sehat, ya, nggak ada gunanya, ya. Paling untuk orang sehat saja. Ya, seperti itu, ya. Kalau bisa sehat semua. Kemudian kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang dan rasa diterima, ya. Kepedulian, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Begitu juga kita dalam satu instansi, ya. Ya, artinya kasih sayangnya itu memang kalau kita satu instansi itu tentu ada keterbatasannya, ya, terbatasan nilai-nilai geraknya. Kemudian ada nama penguasaan. Penguasaan itu ya, ada harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar, ya. Kalau kita berbicara dengan orang lain, tentu kita pengen didengar. Dalam keluarga juga demikian, sebagai seorang ibu, ya, kita harus didengar oleh anak kita, diakui kita adalah ibu rumah tangga. Kalau sebagai kepala keluarga kita diakui selaku pemimpin. Kalau di sekolah juga demikian. Kemudian ada kebebasan, ya, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan ke arah yang lebih baik. Kemudian kesenangan, ya, kesenangan itulah tertawa, itu kan bagian kebutuhan kita, ya. Sering kita dengar, tertawalah kamu sebelum tertawa itu dilarang, ya. Itu dononya, indronya masih hidup sampai sekarang, ya. Kemudian, ya, ini contoh kasus, ya, contoh kasus tentang kebutuhan dasar manusia, ya. Ibu Ida, guru kelas 6 SD, sedang bingung menghadapi ulah Andi, ya. Kemudian beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Andi yang sering meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ida, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Andi melakukan itu? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Kita minta kepada Bu Suci untuk memberikan tanggapan. Nah, ini kasusnya Bu Suci. Ya, ini kasusnya. Kemudian apa kira-kira yang dengan kasus ini, apa kira-kira yang bisa Ibu Suci, yang akan Ibu Suci lakukan? Kemudian kira-kira menurut Suci apa alasan Andi melakukan hal itu? Ya, silakan Bu Suci. Kenapa saya menunjuk Suci? Karena mic-nya di sini, ya, seperti itu, ya. Terima kasih, Pak. Jika saya menghadapi situasi seperti Bu Ida, maka yang akan saya lakukan adalah pertama itu memanggil Andi, menanyakan kenapa dia meminta bekal temannya, ya, dengan paksa. Saya tanya dulu apa yang kira-kira penyebab dia meminta makanan temannya. Kalau saya rasa itu dari kebutuhan dasarnya, itu kebutuhan bertahan hidupnya itu dari bagian makanan itu mungkin kurang, maka dia meminta bekal temannya. Itu, Pak. Ya, terima kasih kepada Bu Suci, kita berikan aplaus, ya. Karena keterbatasan waktu, kita lanjut Bapak dan Ibu. Ya, nah ini kira-kira, ya, dalam konteks menerapkan disiplin positif, ya. Nah, ini salah satu dikatakan oleh Bu Suci tadi, kita harus mempertanyakan kenapa Andi berperilaku seperti itu. Pertama kita lihat dari segi bertahan hidupnya, ya. Andi lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, ya.
Kalau dia tidak lapar, dia pasti tidak akan ya meminta. Kemudian apa kesenangan Andi? Kesenangan Andi hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ya kan ada orang yang senang melihat teman kesal itu ya. Ya, kita saja kan anak-anak senang melihat kita kesal. Kan seperti itu ya. Ya. Kemudian saya juga nggak tahu guru apakah senang melihat kepala sekolah kesal, juga tidak tahu ya. Nanti tidak ditandatangani, ya, ya. Nanti paknya tidak ditandatangani kan? Nah, kan ada pula ya. Senang membuat kepala sekolah kesal. Ketika kesal kepala sekolah senang mana pak ya? Tapi yang sering ditemui mungkin ketika kepala sekolah kesal, kita lebih kesal kepada kepala sekolah ya. Udah aman apa aku di rumah tadi kan itu ya. Bagaduh apa cil dari Padang tadi. Kemudian ya selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima teman Andi ya, jadi perhatian ya, jadi perhatian Andi ya, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kalau penguasanya, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kemudian kebebasannya, Andi merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena bekal yang selalu sama. Patang talu dadar, kini talu bule, bisua taluan mau talungi mata sapi ya. Ya, kemudian bisu harinya ayo, kan banyak macam telur sekarang. Atau bekalnya ayam ya. Hari ini ayam geprek, besok ayam penyet, ayam gulai, ayam goreng. Nah, jadi seperti itu. Itulah kira-kira. Terima kasih kepada Bu Suci yang telah kemudian yang kelima, motivasi perilaku manusia. Ada dua. Pertama, motivasi secara ekstrinsik ya, yaitunya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian motivasi di dalam diri ya, orang itu perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka punya. Saya akan menjadi orang seperti itu apabila saya melakukannya. Nah, ini kan pengantar untuk ini yang tadi yang diberikan tanggapan oleh Bu Dona dan Pak Veno tadi, Bapak dan Ibu ya. Ada namanya hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Tadi yang saya tanyakan adalah penghargaan. Kira-kira antara hukuman dan penghargaan ini sama enggak Pak dan Ibu? Atau berbeda? Berbeda ya. Kalau hukuman ini ya tidak terencana dan tiba-tiba. Kan awak kadang-kadang anak bersalah kan sekanda aktisnya hukum. Kalau guru olahraga contoh kan, Pak terlambat Pak, push up, lari sepanjang lapangan, anak terlemahkan terlalum kan? Atau terlambat anak, aku tan pilih sampah, ya sampai je ciri-ciri kambiangnya ya, kan tiba-tiba saja tuh, main hantam saja kan? Nah ini yang katakan hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau yang tidak dilibatkan. Ia tidak dilibatkan loh. Takaju sih murid tuh. Contoh model Bu Deni, ibu sekolah kan, lambe ayo, silakan baca surat Al-Baqarah 1 sampai 20. Takaji enak kan? Ya. Seperti itu. Atau Bu Desi ya, silakan baca puisi tentang pahlawan. Nah, gitu ya. Seperti itu. Kita kaji saja. Kemudian dia bersifat satu arah. Siapa yang menjadi objeknya adalah peserta didik. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik dalam artian seperti push up, berlari di lapangan, apalagi kalau psikis itu adalah setengah jam koni ceramah saya nak itu psikis tuh. Patang wa angjo, kini angjo balik ya. Bisa ini 3 hari kamu ko wa angjo balik ya. Si anak sia wa anggo. Kakang sekolah di siko dulu lebih begitu perangele. Jadi itu kadang-kadang ini yang katakan hukuman. Kemudian kalau konsekuensi ya itu terencana, disepakati sesuai dengan harapan. Tapi tetap
murid berada pada posisi yang tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor muridnya. Itu yang konsekuensi. Ya. Konsekuensi dalam artian anak-anak tersebut ya, dia sebenarnya sudah tahu kalau ini yang dia salah, yang dia lakukan, maka konsekuensinya ya kan seperti itu. Seperti kita memakai helm ya, kalau tidak berhelm kita konsekuensi kita bertemu polisi, kita ditilang. Nah, kita tahu sebenarnya kalau tidak berhelm, tiko nyampe ada polisi ya tidak berhelm, kita sudah mengetahui, dan anak juga demikian, tapi tetap anak tersebut berada pada posisi yang tidak nyaman. Kemudian ini yang restitusi, sampaikan oleh Bu Dona tadi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, bisa jadi anak tersebut ya, sekarang kamu tahu sudah melanggar peraturan sekolah atau keyakinan kelas, tahu. Ya, kira-kira ada anak mau berubah? Kapan mau berubahnya? Seperti apa perubahannya yang akan Bapak Ibu lihat? Seperti itu. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ya, suruh anak itu cari solusi surang. Ya, ini upaya yang kita lakukan. Tapi kadangkala solusi tersebut perlu kita kontrol juga Pak dan Ibu. Kamu melanggar, akhir-akhir solusinya. Oh, pulang selebuk aja. Itu kan solusinya tuh. Tapi perlu juga seperti itu kan. Jangan dibiarkan lost control Pak dan Ibu. Ya, kalau kamu ini yang kamu lakukan, apa solusinya? Saya lompat saja di jendela lagi Bu, ya, atau saya lari atau pindah sekolah saja lagi Bu. Nah, seperti itu. Tapi ini perlu kita dialog. Kalau peserta didik itu sudah berdialog, insya Allah. Kemudian kita lanjut, ya, inilah. Nah, ini yang dikatakan penghargaan tadi. Nah, ini yang dikatakan dengan penghargaan. Ya, beberapa dampak daripada pemberi penghargaan menurut Al-Fiqon. Ya seperti ini bahasanya Bu Dona. Bu Dona bacanya Al-Fiqon. Serius. Tahun 1993. Ya, penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan motivasi intrinsik, mengurangi motivasi intrinsik. Ya, itu menurut ya. Tapi kadang-kala memang penghargaan itu kan sebentar sifatnya gitu. Contoh kita kasih anak bagi yang datang 5 orang, saya kasih buku. Nah, seperti bisu ada lagi buku terlambat anak kuliah. Ya, kalau kepala sekolah juga demikian. Bagi yang selesai perangkat modul ajarnya, dikasih reward baju batik 1 setel. Apa saya? Bisu ada nyagian dapat goleh. Dah umpam perangkat. Itu kira-kira. Kemudian selanjutnya, ini contoh hukuman ya. Berapa contoh Bapak dan Ibu bisa mungkin karena keterbatasan waktu kita mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ini hukuman nih. Ini sharing nih. Ya. Contoh anak terlambat, galuan buku pena duduk su. Buek Pak, buek 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi ya. Kemudian lari ini berkeliling. Kalau yang konsekuensi adalah mengganti kertas temannya yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi kan. Ya, habis baterai. Ya. Ini mengganti kertas temannya yang dicoret-coret, ini konsekuensi. Kenapa dia mengganti? Karena dia telah mencoret kertas temannya. Kemudian ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, seperti ini kira-kira ya, ayahnya senggol di anak. Kemudian konsekuensinya anak tersebut ya, ada pengalaman Bu Sena ya. Ya. Bisa jadi ya, dalam macam itu tersenggol aja kopi Pak kepala sekolah. Tanpa marah pun kepala sekolah lari, abu ayah baru kan. Selesai. Tapi kalau udah diganti ayah tersebut, bisa jadi ya jatuhnya ke sana gitu. Itu berapa contoh. Kemudian ini perbedaannya ya, hukuman, konsekuensi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Ini kira-kira berapa berapa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini apa itu restitusi? Itu yang disampaikan ya.
restitusi, ya. Apa bulan? Restitusi. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, kita carikan ya, artinya kita sadarkan peserta didik tersebut bahwasannya apa yang dilakukannya adalah merugikan kepada dirinya, merugikan kepada orang lain. Contoh, anak itu merokok, kita panggil anak itu merokok, ya. Bukan berarti kalau hukumnya selama ini kalau anak itu merokok, ya, dibalian rokok 2 bungkui lagi. Abian, coba nak abian, dan pak kaduan ke orang tua, pak kaduan ke yang lainnya. Tapi kalau yang restitusi, bagaimana anak itu kita sadarkan itu. Kalau merokok ini dengan uang siapa? Dengan uang orang tua. Kerja orang tuanya apa? Tahu enggak kalau kamu merokok itu merugikan daripada orang tua. Nah, ini sebenarnya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itulah kira-kira yang dikatakan dengan restitusi, ya. Kemudian ini ciri-ciri restitusi, ya, memperbaiki hubungan bukan untuk menembus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Tawaran bukan paksaan. Kita berikan penawaran kepada peserta didik ini, ya. Ini yang kamu lakukan, kira-kira kamu mampunya di mana? Ya. Jangan dipaksakan, Bu Liza. Bagi kalau terlambat, tidak membuat PR, membuat tugas, ya, harus menghafal ayat pendek 10. Anak itu tidak mampu, dia 10. Stres dia nanti. Kemudian dia takut belajar agama, ya, takut dia, apalagi belajar matematika, ya. Nah, kemudian menuntun untuk melibatkan ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau mereka sudah ada sadar dan lain sebagainya, ketika dia kembali kepada komunitasnya, dia menjadi lebih kuat, ya, tidak menjadi tekanan seperti kekerasan fisik dan psikis tadi. Tapi kita guru sekarang ini kan tidak boleh main fisik, tapi parahlah psikis kalau Pak dan Ibu, ya. Karena ceramah anak ikut dan lain sebagainya, lebih parah itu, ya. Lidah tidak bertulang, itulah istilahnya kira-kira, ya. Lukanya itu lama. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Ada selaku penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir manajer, ya. Nah, ini dia. Ini contoh. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ya. Nah, ini kan biasa nih. Ya. Penghukum, ya, ketika guru bertindak selaku penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sanana jadi anak tuh. Ya. Kan tujuannya sederhana tuh. Besok adanya ulangnya Senin besok terlambat lah. Ya. Kadang kawan-kawannya senang pula tuh. Kadang guru senang lah. Guru yang lain mencari, cobalah terlambat lah. Hormatlah ke bendera tuh. Nyogalan di bendera tuh. Kan seperti itu kira-kira. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ya. Pembuat rasa bersalah. Nah, ini fungsi guru. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Jadi kalau seperti ini bahasa kepada anak-anak aja, iya. Sadih lah ibu gara-gara apa ya. Ibu lah tiwanya, ya. Kalau model kocaronyo bisa ndak ulang lah ya. Nah, kan itu. Kemudian kalau sebagai teman, ya kita mengajak. Ya, kan ada istilah-istilah pendidikan. Kalau umur 1 anak sampai umur sekian, perlakukan dia sebagai raja, kan seperti itu ya. Kemudian umur sekian menjadi umur sekian menjadikan selaku budak, kan seperti itu ya, disuruh-suruh. Kalau dia sudah besar diajak selaku teman. Tapi kadang-kadang anak ini diajak juga lagi teman. Nah, karena lantai angan aja Pak. Kan?
Ikonnya susah ya. Ya, tapi ini kita coba ya. Ini kan konsepnya seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak sekali lagi ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini kalau berang-berang so, taruh ibu banyak lah penyakit kok. Anak darah tinggi lah, kolesterol lah, asam urat dan kambuh kan. Banyak. Kemudian posisi guru kalau dia selaku pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu guru selaku pemantau ya. Kemudian kalau dia selaku manajer, ya apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah kan seperti itu ya. Kalau kepala sekolah dia mengurus surat dari tata usaha, diajukan surat, kalau dia salah kan cukup dicoret saja. Ya coret berarti kan itu sudah bentuk. Ya dia selaku manajer tahu saja kesalahan, nggak panggil lah TU lah, awak lah 10 tahun di siku indak cuma ngerati mobil suwe. Kalau model itu tak seperti itu. Ya cukup kalau di kantor ada namanya telang staf. Kalau telang stafnya lolos berarti kalau salah dikembalikan. Nah itu kira-kira. Jadi kepada anak kita sudah seperti itu. Ya apakah kamu tahu kesalahanmu? Tanya anak dulu. Ya. Ya. Kadang anak tuh model kami di SMP 3 Ilirung Mati jalan dari Penasahan, kan tak bayang apa ibu. Kalau sekolah dari Sungai Pengalek paling jauh, kami dari Penasahan. Ya, ini ditanya loh. Yang pusiannya kadang-kala itu awak kawan nanya anak kira telambe loh. Ya, contoh guru piket ya, telambe awak baklah awak kemana nanya anak yang telambe. Kadang ada guru nyopor lah awak telambe kan. Bu selfie ya, tolonglah anak telambe ya. Bu selfie telambe tentu gigi lidah kan. Nah itu yang susahnya memang. Ini ya sama-sama telambe gini ya. Ya. Ini makanya budaya positif itu datang pagi itu adalah suatu hal yang positif. Walaupun pagi itu ini model seperti Bu Masna kan kecil apa lalu aja lah amul orang kek namanya kan. Tapi semua ya Bu. Awas 4:30 tuh lah jago no, Bu. Kadang merangkek jam 6. Nah, gitu ya. Kalau dulu pagi merangkek, kadang jam 8 di posko. Nah, ini 5 posisi kontrol Bapak dan Ibu. Ini kita percepat saja karena ini terakhir inilah keyakinan. Yang ketujuh baru ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ini contoh Pak Ibu ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda? Ya, ini masa Covid lagi ya. Masih ingat Covid Pak Ibu? 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5. Mengapa kita memiliki peraturan datang tepat waktu perasaan pelatihan? Ya, kalau di hotel pelatihan capek tiba nak Bu. Jam 2 balik lah tiba hotel apa tu ah. Nak udah nak. Check in dulu jam 2 balik semangat waktu. Tapi kalau lah KPK Yuaro lah, hujan lah, longsor lah jalan lah. Dan sudah mantan SPJ dia pakai, banyak alasan. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, kemudian keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya berupa pernyataan universal. Semua warga kelas sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Ya sekarang itu kan keyakinan kelas namanya. Keyakinan kelas itu disepakati secara bersama. Kalau kita sudah yakin, sudah bisa dilaksanakan, ya itu namanya kira tawarannya seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian ini segitiga restitusinya. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuan dapat memperbaiki hubungan. Nah ini segitiga restitusinya Pak dan Ibu. Ya, tidak segitiga biru deh ya. Ya, nah ini segitiga nih. Ya, ini segitiga berapa? Ya Bu Suci? Ya segitiga nih, betul segitiga nih Bu Suci? Ini betul. Ini kadang-kadang bak pinang dibelah dua tapi dengan kapak maja kan satu ke segitiga tapi teliang gitu ya. Ya, ini pertama dari segitiga itu adalah validasi tindakan yang salah. Kita harus validasi. Nah ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Pasti ada alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kita validasi. Kemudian untuk menstabilkan identitas.
stabilkan saja, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kita adalah manusia biasa. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Setiap kita pernah terlambat. Tapi kalau jadi budaya, ini yang perlu dipertanyakan. Kemudian adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu segitiga restitusi. Ya, banyak nih menstabilkan identitas. Guru mengatakan berbuat salah adalah hal yang manusiawi. Ya, seperti itulah kira-kira Bapak dan Ibu. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Ya, guru berkata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan kan? Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Apa penting bagi kamu? Jadi pertanyaan-pertanyaan itulah yang nantinya kita bisa menyelesaikan persoalan anak. Kemudian menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas dan sekolah kita, nilai-nilai universitas apa yang telah kita sepakati, sampai kamu menjadi orang seperti apa. Anak-anak tuh kalau ditanya Bapak dan Ibu, ya, apa cita-citanya? Tinggi-tinggi cita-cita Pak dan Ibu. Anak jadi dokter, jadinya jadi polwan dan lain sebagainya. Bahkan dilihat dia tanya, cita-cita Pak jadi Pak Jorong Pak, atau lah semua. Ada tuh Pak dan Ibu. Nah, thank you ya. Ya, terima kasih. Ada yang mau memberikan tanggapan ya? Karena waktunya sudah melebihi target sebenarnya Bapak dan Ibu ya. Saya pikir karena ini menyampaikan materi saja, berbagi saja ya, artinya kami tidak bertindak selaku narasumber menggurui Bapak dan Ibu, tapi berbagi. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Perumbanan yang telah menyampaikan berbagi mengenai yang akan insyaallah dapat Bapak Ibu terapkan di sekolahnya masing-masing. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materinya di-share.